Bocoran TC kedua di Bali. John Hartman lahirkan kombinasi mematikan. Lawan auto ketar-ketir jelang ASEAN Championship 2026. Pemusatan latihan tahap kedua tim nasional Indonesia di Bali United Training Center, Gianyar, terus menjadi sorotan para pecinta sepak bola nasional. Setelah melewati fase awal yang berfokus pada penguatan kondisi fisik, kini skuad Garuda mulai memasuki tahap yang lebih krusial, yakni pematangan taktik dan pembentukan kerangka tim utama. Di bawah arahan pelatih anyar asal Inggris, John Hartman, atmosfer latihan terlihat jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Intensitas tinggi, disiplin ketat, dan perhatian terhadap detail menjadi ciri khas yang mulai melekat dalam setiap sesi latihan. Hartman datang ke Indonesia dengan reputasi yang tidak main-main. Ia dikenal sebagai pelatih yang berhasil mengubah Kanada menjadi kekuatan baru di kawasan CONCACAF, hingga mampu menembus Piala Dunia 2022. Pengalaman tersebut kini coba ia terapkan bersama timnas Indonesia yang sedang membangun ambisi besar untuk menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara sekaligus bersaing di level Asia. Pada TC tahap kedua ini, Hartman tidak hanya berfokus pada peningkatan fisik pemain. Ia mulai menyusun fondasi permainan yang akan menjadi identitas baru timnas Indonesia. Dari berbagai bocoran yang beredar di sekitar lokasi latihan, pelatih berusia 51 tahun tersebut dikabarkan telah menemukan kombinasi pemain yang dinilai sangat ideal untuk menjalankan filosofi permainannya. Kombinasi tersebut disebut-sebut mampu membuat lawan kesulitan membaca pola permainan Indonesia dan menjadi senjata utama menghadapi ASEAN Championship atau Piala AFF 2026. Persaingan di dalam skuad sendiri berlangsung sangat ketat. Sebanyak 50 pemain dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan. Namun pada akhirnya hanya 23 nama yang akan masuk ke dalam skuad final. Situasi ini membuat setiap pemain harus tampil maksimal dalam setiap sesi latihan. Tidak ada tempat bagi mereka yang tampil setengah hati karena Hartman dikenal sebagai sosok yang sangat objektif dalam memilih pemain. Salah satu fokus utama yang sedang dimatangkan adalah pembangunan lini tengah yang kuat dan seimbang. Dalam sepak bola modern, lini tengah merupakan pusat kendali permainan. Hartman memahami bahwa untuk bisa bersaing dengan tim-tim terbaik Asia Tenggara, Indonesia harus memiliki gelandang yang mampu mengontrol tempo sekaligus menjadi penghubung antara pertahanan dan serangan. Disinilah muncul nama Kadek Agung yang mendapat perhatian khusus dari tim pelatih. Gelandang bertahan milik Bali United tersebut disebut menunjukkan perkembangan yang sangat positif selama TC berlangsung. Kemampuannya dalam membaca permainan, melakukan intercept, dan menjaga keseimbangan tim membuatnya menjadi salah satu kandidat kuat untuk mengisi posisi penting di lini tengah. Namun Hartman tidak hanya mengandalkan kemampuan bertahan. Ia juga merancang kombinasi yang memungkinkan Indonesia tetap kreatif saat menguasai bola. Karena itu, Kadek Agung dipadukan dengan pemain-pemain yang memiliki visi bermain tinggi dan kemampuan distribusi bola yang baik. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara disiplin defensif dan kreativitas menyerang. Ketika tim mampu menguasai lini tengah, peluang untuk mengontrol pertandingan akan semakin besar. Inilah yang sedang dibangun oleh Hartman. Ia ingin Indonesia menjadi tim yang tidak hanya mengandalkan serangan balik cepat, tetapi juga mampu mendominasi permainan ketika dibutuhkan. Selain lini tengah, sektor sayap menjadi area lain yang mendapatkan perhatian serius. Dalam beberapa sesi latihan, Hartman terlihat memberikan banyak instruksi terkait pergerakan pemain sayap. Ia menginginkan kecepatan, agresivitas, dan keberanian dalam duel 1 lawan 1. Masuknya pemain seperti Tim Gepens memberikan warna baru bagi permainan timnas Indonesia. Kecepatan dan mobilitas yang dimilikinya dianggap sangat cocok dengan filosofi permainan Hartman yang mengutamakan transisi cepat. Dalam beberapa simulasi pertandingan, pergerakan pemain sayap menjadi salah satu kunci utama dalam membuka ruang pertahanan lawan. Ketika Indonesia berhasil merebut bola, transisi menuju serangan dilakukan dengan sangat cepat.
Bola langsung dialirkan ke area sayap sebelum kemudian dikirim ke lini depan. Pola permainan seperti ini membuat lawan sulit mengatur ulang posisi bertahan mereka. Di lini serang, nama Jens Raven kembali menjadi sorotan. Penyerang muda yang digadang-gadang sebagai masa depan sepak bola Indonesia itu menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan selama TC berlangsung. Ketajamannya dalam memanfaatkan peluang dan kemampuannya bergerak tanpa bola membuatnya menjadi salah satu pemain yang paling sering mendapat pujian dari staf pelatih. Menariknya, Hertman tidak hanya mengandalkan satu tipe penyerang. Ia terus bereksperimen dengan berbagai kombinasi untuk menemukan duet yang paling efektif. Dalam beberapa sesi latihan tertutup, terlihat skema yang melibatkan satu penyerang target man dan satu penyerang yang lebih mobile. Kombinasi ini diakini mampu menciptakan variasi serangan yang lebih berbahaya. Salah satu aspek yang paling menonjol dari pendekatan Hertman adalah kemampuannya dalam merancang sistem untuk mengeksploitasi ruang kosong. Banyak tim di Asia Tenggara saat ini mengandalkan pressing tinggi untuk mengganggu proses pembangunan serangan lawan. Namun Hertman tampaknya sudah menyiapkan solusi untuk menghadapi situasi tersebut. Melalui pergerakan yang terorganisasi dan rotasi posisi yang cair, para pemain diajarkan untuk menemukan ruang kosong di antara garis pertahanan lawan. Ketika lawan terlalu agresif melakukan pressing, Indonesia akan mencoba memanfaatkan celah yang muncul di belakang garis tekanan tersebut. Sebaliknya, ketika menghadapi tim yang bermain bertahan dengan blok rendah, Hertman menginstruksikan para pemain untuk lebih sabar dalam mengalirkan bola. Tujuannya adalah memancing lawan keluar dari posisi mereka sebelum kemudian menyerang area yang ditinggalkan. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa Hertman tidak ingin timnas Indonesia hanya memiliki satu cara bermain. Ia ingin skuad Garuda mampu beradaptasi dengan berbagai situasi pertandingan dan menghadapi berbagai karakter lawan. Selain aspek taktik, Hertman juga dikenal sangat memperhatikan kondisi fisik para pemain. Sejak awal TC, ia telah menegaskan bahwa standar kebugaran yang diterapkan akan mengacu pada level internasional. Para pemain dituntut untuk mampu bermain dengan intensitas tinggi selama 90 menit penuh. Program latihan fisik yang diterapkan memang tidak mudah. Banyak pemain mengakui bahwa mereka harus bekerja lebih keras dibandingkan sebelumnya. Namun hasilnya mulai terlihat. Kecepatan, daya tahan, dan kemampuan recovery pemain mengalami peningkatan yang signifikan. Bagi Hertman, sepak bola modern menuntut pemain untuk tidak hanya memiliki teknik yang baik, tetapi juga kondisi fisik yang prima. Tanpa kebugaran yang memadai, sulit bagi sebuah tim untuk menjalankan pressing agresif atau melakukan transisi cepat secara konsisten. Tidak hanya fisik, aspek mental juga menjadi perhatian utama. Hertman percaya bahwa tim hebat lahir dari mentalitas yang kuat. Oleh karena itu, ia terus menanamkan budaya kerja keras, tanggung jawab, dan semangat pantang menyerah kepada seluruh anggota tim. Dalam berbagai kesempatan, Hertman memuji karakter para pemain Indonesia. Menurutnya, mereka memiliki semangat belajar yang tinggi dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Ia juga mengapresiasi suasana kekeluargaan yang tercipta di dalam skuad. Semua pemain memiliki potensi menjadi bagian terbaik di tim ini. Latihan berjalan sangat baik dan persaudaraan di dalam tim sangat terasa, ungkap Hertman. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa selain membangun tim yang kuat secara teknis, ia juga berusaha menciptakan lingkungan yang positif dan harmonis. Faktor ini seringkali menjadi pembeda dalam turnamen besar, di mana kekompakan tim dapat menentukan hasil akhir. Menjelang berakhirnya TC tahap kedua, skuad Garuda juga dijadwalkan menjalani laga internal tertutup melawan Bali United. Pertandingan ini menjadi kesempatan terakhir bagi para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka sebelum daftar akhir diumumkan. Laga tersebut diperkirakan akan menjadi ujian penting bagi berbagai eksperimen yang telah dilakukan Hertman selama beberapa pekan terakhir. Kombinasi lini tengah, kecepatan sektor sayap, serta duet baru di lini depan akan diuji secara langsung dalam situasi pertandingan yang sesungguhnya. Sementara itu,
Perkembangan yang terjadi di Bali mulai menarik perhatian negara-negara pesaing di Grup A ASEAN Championship 2026. Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste tentu menyadari bahwa Indonesia kini sedang membangun kekuatan baru yang lebih matang dan lebih terorganisasi. Dengan kombinasi pemain muda berbakat, pengalaman sejumlah pemain senior, serta sentuhan taktik dari pelatih berkelas dunia seperti John Hertman, Timnas Indonesia menunjukkan tanda-tanda sebagai salah satu kandidat kuat juara. Walaupun perjalanan menuju gelar masih panjang, optimisme mulai tumbuh di kalangan supporter. Kini pertanyaan terbesar yang muncul adalah apakah racikan baru John Hertman benar-benar mampu membawa Indonesia meraih trofi yang selama ini diidam-idamkan. Jawabannya akan mulai terlihat ketika Garuda menjalani pertandingan resmi di ASEAN Championship 2026. Satu hal yang pasti, hasil TC tahap kedua di Bali telah memberikan sinyal positif yang sangat kuat. Kombinasi mematikan yang sedang dibangun Hertman membuat Timnas Indonesia tampil semakin menjanjikan. Jika perkembangan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin para rival di Asia Tenggara akan benar-benar dibuat ketar-ketir ketika berhadapan dengan Garuda di turnamen mendatang.